Shalom, selamat berjumpa dengan Miss Lydia. Bagaimana kabar kalian, nak? Hari ini kita akan belajar bersama tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Bacaan Alkitab ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang bersyukurlah senantiasa. Bacaan Alkitab ada di Keluaran 15 ayat 1 sampai 2. Oke, siap anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan yang sering kita pahami sebagai doa. Jadi, doa adalah sarana komunikasi manusia kepada Tuhan. Jadi, manusia kalau pengen ngomong sama Tuhan itu melalui doa. Kemudian doa juga menjadi cara untuk mendekatkan hubungan manusia kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, maka kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, baik itu isi hati yang menyenangkan maupun tidak, atau mengungkapkan keinginan dapat dilakukan melalui doa. Di sini kita akan melihat bahwa Tuhan akan mendengar doa umatnya dan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ingat ya, jadi Allah atau Tuhan mendengar doa umatnya, tapi untuk jawabannya Tuhan akan memberi sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita berdoa mau minta diberikan sepeda karena itu keinginan kita. Kita ingin punya sepeda baru. Lalu kita berdoa terus-menerus minta diberikan sepeda. Tapi ternyata Tuhan menjawab berbeda. Tuhan memberikan kita sepatu baru. Kenapa? Karena Tuhan tahu sepatu kita sudah rusak dan sudah waktunya ganti. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Untuk sepeda itu bisa ditunda. Tetapi kalau sepatu yang harus kalian pakai untuk ke sekolah, itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda, berbeda dengan sepeda. Nah, jadi memang Tuhan mendengar doa kita, tetapi jawabannya pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, berikutnya, doa memiliki kuasa apabila disampaikan dengan penuh keyakinan atau percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Ini diajarkan oleh di dalam kitab Yakobus ya, bahwa doa itu ternyata memiliki kuasa. Ketika kita menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, ya, doa punya kuasa. Misalnya orang yang memiliki penyakit berat ya, lalu dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, minta supaya diberi kesembuhan. Dengan penuh keyakinan, dengan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha melakukan apapun, termasuk menyembuhkan sakit penyakit. Nah, di situ doa akan memiliki kuasa. Dengan catatan
apabila disampaikan dengan penuh keyakinan, ya, tidak asal berdoa. Nah, namun perlu diingat bahwa manusia harus tetap berserah pada Tuhan atas jawaban doa yang ia sampaikan. Nah, meskipun doa punya kuasa, tetapi kita harus ingat, kita berserah pada Tuhan. Jadi kita harus menunggu jawaban doa yang kita sampaikan. Misalnya tadi, minta kesembuhan. Kita pengennya pasti saat itu juga sembuh, ya. Tapi kita harus ingat, ya. Kita harus tetap berserah pada Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya, ya. Kita tidak perlu menuntut Tuhan harus hari ini, Tuhan harus sekarang, Tuhan, enggak, ya. Tapi kita harus tetap berserah. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab semua doa kita. Nah, nih, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang dalam berdoa. Yang pertama nih, orang yang suka berdoa dengan suara keras, lantang, sampai teriak-teriak, ya, atau bahkan cenderung memerintah dan menyatakan bahwa doa yang memiliki keyakinan kuat itu harus demikian. Ini salah, Nak, ya. Pemahaman seperti ini salah. Kalau orang berdoa itu tanpa bersuara keras pun, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan mendengar doa kita. Jadi tidak harus keras, ya, sampai seperti orang membentak-bentak itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang berdoa dengan kata-kata yang panjang, persis seperti aliran air deras yang tak terbendung. Dan orang tersebut meyakini doa yang demikian diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, ini salah, Nah. Orang seringkali berdoa dengan kata-kata yang panjang, bertele-tele, ya. Menurut dia dengan panjangnya doa itu akan didengar Tuhan. Itu salah, ya. Salah. Jadi bukan karena kata-kata yang panjang. Jadi kita harus merubah cara berpikir kita, ya. Kemudian berikutnya, nih, kita mengenal doa Bapa Kami, ya. Nah, doa Bapa Kami itu merupakan salah satu pengajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajaran mengenai doa. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana berdoa, nah, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Untuk pengajaran doa Bapa Kami ini tercatat 2 kali di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nah, di Injil Matius menuliskan doa Bapa Kami dalam rangkaian kritik Yesus terhadap praktek-praktek keagamaan yang tidak lagi berjalan sesuai kebenaran ibadah orang Yahudi. Jadi, untuk menuliskan doa Bapa Kami ini juga sebagai sebuah kritik. Ya, karena pada masa itu banyak praktek keagamaan yang tidak lagi berjalan sesuai kebenaran ibadah orang Yahudi. Kecenderungannya ialah sebagian orang melakukannya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain dan menunjukkan diri bahwa mereka lebih baik dalam kehidupan keagamaannya atau sebagai ajang pamer diri. Jadi banyak orang yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, ya, atau di tengah-tengah orang banyak hanya untuk mendapatkan perhatian atau untuk menunjukkan bahwa ini loh, kami kehidupan agama kami lebih baik. Nah, itu yang mau dikritik, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, di mana
Tuhan juga mengajarkan kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, ya artinya kita harus mencari tempat yang benar-benar kita bisa fokus pada Tuhan. Bukan di pinggir-pinggir jalan, bukan untuk memamerkan diri, bukan. Jadi teguran Yesus bukan bertujuan melarang adanya praktek doa di hadapan umum maupun doa yang dipanjatkan berulang-ulang, bukan, ya. Di hadapan umum boleh, tetapi ya harus melihat motivasi dari doa itu sendiri yang mengarah pada pamer kesalahan, unjuk diri, dan kesombongan. Kalau doa itu dilakukan di hadapan umum seperti KKR, itu ya enggak masalah, ya boleh saja. Karena itu bertujuan untuk kesembuhan dan sebagainya, bukan untuk pamer kesalahan atau untuk menyombongkan diri. Nah, berikutnya ini beberapa catatan yang perlu kita ingat, ya. Yang pertama, doa Bapa Kami merupakan doa yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus. Di situ di dalam doa Bapa Kami itu tergambar semuanya, ya, semuanya. Urut-urutannya, ya. Apa yang harus disampaikan semua sudah lengkap di situ. Nah, kemudian catatan yang kedua, doa Bapa Kami bukanlah bentuk doa yang baku bagi orang-orang percaya. Sehingga doa ini harus menjadi wajib, bukan. Ya. Jadi itu bukan doa yang baku, yang wajib selalu diucapkan, enggak. Tapi itu Tuhan Yesus hanya mengajarkan bagaimana kita berdoa, ya, dengan urutan-urutan yang seperti dalam doa Bapa Kami. Tetapi tidak harus kalau berdoa harus doa Bapa Kami, tidak. Ya. Yang ketiga, catatan yang ketiga, doa bukanlah aktivitas ibadah yang memaksa Tuhan harus menuruti keinginan kita di dalam doa-doa yang diucapkan dengan bertele-tele, dengan intonasi yang kuat, dan kadang-kadang bernada memerintah. Jadi kalau berdoa, doa itu bukan aktivitas yang memaksa Tuhan. Tuhan harus nuruti keinginan kita, enggak, ya. Itu tidak baik, tidak benar. Catatan berikutnya, inti dari doa yang benar ialah bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tetap mengutamakan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Catatan berikutnya, doa yang sejati ialah penyerahan penuh kepada Allah dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi semuanya harus kita serahkan kepada Allah, ya, dari hal kecil sampai hal yang besar. Jadi tidak hanya hal-hal yang besar saja yang harus kita doakan, ya, tapi hal yang kecil enggak. Nah, ini seringkali banyak orang yang ketika mereka mengalami masalah besar, baru mereka datang kepada Tuhan untuk berdoa. Sementara ketika mereka menghadapi hal-hal yang kecil, mereka lupa sama Tuhan. Nah, itu perlu kita ingat, ya. Ini ada catatan bahwa doa yang sejati itu penyerahan penuh dari hal kecil sampai yang besar. Berikutnya, catatan berikutnya, manusia berbicara atau berkomunikasi kepada Allah, memohon kepadanya, namun dengan tetap memiliki kerendahan hati bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi atas doa dan jawaban doa kita, bukan kehendak kita atau manusia. Ya, tadi sudah
Yesus dia singgung bahwa jawaban Tuhan itu biasanya disesuaikan dengan kehendak Tuhan, ya. Sesuai kehendak Tuhan karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi dalam berdoa kita harus tetap memiliki sikap rendah hati. Di beberapa gereja, ya, tugas para gembala dan pemimpin gereja, mungkin hampir di tiap gereja ya, adalah mendoakan orang sakit. Dan ada beberapa gereja yang juga mengoles mereka dengan minyak. Kenapa? Ya, meskipun ada gereja yang melakukan, ada yang tidak. Ya, ada gereja yang kalau mendoakan yang sakit sambil dioles dengan minyak, misalnya minyak urapan misalnya. Nah, kita lihat ternyata minyak rupanya melambangkan, hanya lambang nak ya, melambangkan kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan. Minyak itu dipakai untuk membantu iman, ya, supaya kita lebih percaya, ya, kita tambahkan minyak. Ya. Tetapi Yakobus menekankan bahwa yang terpenting adalah doanya, bukan minyaknya, ya, yang harus diingat. Minyak itu hanya digunakan untuk membantu, ya, membantu iman kita, membantu supaya kita lebih percaya. Tetapi yang terpenting adalah doa kita. Kemudian doa yang efektif harus dipanjatkan dalam iman. Kalau sakit, pasti kita yakin akan disembuhkan. Ya, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah doanya, bukan minyaknya. Minyak boleh dipakai, tapi tidak harus, ya, tidak harus. Nah, Tuhan sendiri yang akan memberikan iman sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan akan melihat setiap anak-anaknya. Ya. Iman akan diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makna doa. Doa sebagai sarana komunikasi manusia dengan Tuhan juga merupakan nafas hidup orang beriman, seperti yang sering orang istilahkan. Kenapa disebut nafas hidup orang beriman? Artinya doa itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Seperti halnya nafas. Nafas itu dibutuhkan, ya. Orang kalau tidak bisa bernafas ya mati, ya. Jadi disebut nafas hidup orang beriman artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat membutuhkan doa. Seringkali kita hanya sibuk mempermasalahkan soal cara, soal dengan kalimat apa dan bagaimana kita harus berdoa, ya. Caranya harus bagaimana, harus tutup mata tidak, harus lipat tangan tidak. Seringkali kita sibuk hanya mempermasalahkan itu. Lalu kita juga bingung kalau tidak bisa merangkai kata-kata yang indah, bagaimana ini? Nanti doa saya tidak dijawab, itu yang seringkali kita pikirkan, ya, yang seringkali kita pikirkan. Padahal persoalan kita yang paling prinsip adalah, apakah kita sungguh-sungguh menganggap bahwa doa itu sebagai nafas hidup kita? Artinya kita sungguh-sungguh membutuhkan doa itu, ya, atau hanya rutinitas saja? Nah, ini yang perlu kita ingat, ya. Justru yang prinsip itu, ya. Bagaimana kita menganggap doa itu sebagai nafas hidup kita? Artinya kita memang butuh, ya, untuk berdoa. Kemudian apakah kita menganggap bahwa doa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita sehingga kita menjadi sungguh-sungguh berdoa? Nah,
Yang prinsip juga, apakah kita menganggap bahwa doa itu memang penting? Ya. Kalau kita menganggap itu penting, pasti di dalam berdoa kita juga akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak tidak usah dipermasalahkan caranya, mau lipat tangan atau tidak, ya. Mau tutup mata atau tidak. Tutup mata itu sebetulnya tujuannya agar kita bisa fokus kepada Tuhan. Karena kalau mata kita terbuka, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita pasti akan terpengaruh, ya. Sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk tutup mata. Tapi kalau kalian misalnya sedang mengendarai kendaraan di jalan raya, kan tidak mungkin tutup mata, ya. Nanti kalau tutup mata bisa nabrak nanti, ya. Jadi kita tidak usah direpotkan dengan soal cara, tapi yang terpenting adalah doa itu sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh di dalam berdoa? Nah, ini ada beberapa sikap doa yang baik dan tepat. Tuh, berdoa yang benar dimulai dari kedalaman motivasi atau niat hati yang tulus dan murni dari hati kita. Jadi dilihat dari motivasinya. Kita berdoa itu mau apa, ya? Kalau berdoanya hanya sekedar rutinitas, oh iya kalau mau makan ya harus doa. Nah, berdoa untuk makan itu juga motivasinya ada yang berbeda loh. Ada yang hanya sekedar doa, rutinitas. Tapi ada yang sungguh-sungguh berdoa minta supaya makanan minuman ini benar-benar membuat tubuh sehat misalnya. Nah, itu dapat dilihat motivasinya. Kemudian, sikap yang benar, ungkapkanlah isi hati secara wajar, meskipun dengan kalimat yang sederhana, rendah hati, jelas, dan bermakna. Tidak perlu kalimatnya panjang-panjang dan bertele-tele. Tidak perlu kita harus berteriak-teriak, ya, sampai tenggorokan sakit, tidak. Tapi kita ungkapkan saja secara wajar kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, hindarkanlah memakai kata-kata yang sifatnya membentak-bentak atau memaksa-maksa Tuhan. Seringkali kalau berdoa kita memaksa supaya Tuhan itu mendengar dan mau menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Itu salah, ya. Kemudian yang keempat, sikap berdoa layaknya seperti seorang anak kepada ayahnya. Kalau anak mau berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada ayahnya, nah sikapnya seperti itu. Karena seorang anak itu bergantung dan percaya sepenuhnya atas kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang ayahnya. Ayah tidak akan memberikan yang tidak baik untuk anaknya. Pasti seorang ayah akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, sikap yang seperti itu yang diperlukan. Jadi kita berserah kepada Tuhan seperti seorang anak kepada ayahnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bersyukurlah senantiasa. Bacaan Alkitabnya di Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Bersyukur, ya. Bersyukur merupakan sebuah tantangan sikap hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kok tantangan, Miss? Ya. Bersyukur aja kok tantangan. Oh iya, ya. Kalau bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, itu hal yang mudah. Tapi untuk bersyukur
Ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan sakit, penyakit, bencana, itu sesuatu yang sulit. Oleh sebab itu disebut sebagai tantangan di dalam sikap hidup orang-orang yang percaya pada Kristus. Sikap ini, sikap bersyukur ini dapat dibangun dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Nah, kalau kita mau membangun pikiran kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Nah, ini akan membuat kita senantiasa bersyukur. Karena kita yakin kita tidak sendiri, ya. Jadi dalam kondisi susah pun kita masih bisa bersyukur. Sikap bersyukur juga merupakan sebuah sikap yang positif yang akan membangun hidup kita. Ya, dibandingkan dengan sikap yang selalu bersungut-sungut, ya, yang selalu tidak puas. Nah, lebih baik kita bersyukur karena itu sikap yang positif. Sikap yang tidak bersyukur itu contohnya mengeluh, selalu merasa tidak cukup, sering protes, putus asa, iri atau dengki pada orang lain, dan sebagainya. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa merasa bahagia jika ia tidak pernah bersyukur. Sebab syukur adalah syarat mutlak agar seseorang bisa berbahagia. Sungguh nak, ketika kamu bersyukur, senantiasa bersyukur, hidup itu akan terasa lebih bahagia. Tidak ada beban, ya. Tidak ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Karena kita terima semuanya dengan rasa syukur. Rasa syukur akan menjadikan hati kita merasa tenang, damai, dan merasa sangat bergembira atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada kita. Dengan bersyukur, kita bisa jadi lebih tenang, lebih damai. Kita merasa gembira karena Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Bersyukur itu adalah menerima segala yang ada pada kita dan segala keadaan saat ini sebagai hal yang terbaik. Dalam kondisi kekurangan pun, kalau kita menerima segala yang ada pada kita, ya kita bisa bersyukur. Dalam kondisi susah, ya, kena bencana misalnya. Tapi kalau kita bisa menerima keadaan ini sebagai yang terbaik, maka kita masih bisa bersyukur. Lawan dari kata bersyukur adalah sinisme. Sinisme itu memandang segala sesuatu sebagai hal yang negatif, ya. Jadi berbalik, kalau bersyukur itu positif, kalau sinisme itu negatif. Nah, ada beberapa contoh bersyukur. Ini misalnya bersyukur dengan hati dan perasaan. Untuk bersyukur dengan hati dan perasaan, yang bisa dilakukan adalah menghindari perilaku buruk, ya. Jadi perilaku-perilaku yang tidak baik harus kita hindari. Itu merupakan ungkapan syukur dengan hati dan perasaan. Kemudian ada lagi bersyukur dengan mulut dan ucapan, mulut atau ucapan. Yang dapat kita lakukan, ya, untuk bersyukur dengan mulut atau ucapan, yaitu dengan rajin membaca Alkitab,
dan berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, kerabat, bahkan musuh, ya, dan lain sebagainya, juga bukti nyata sikap bersyukur. Kalau kita bisa mendoakan musuh kita, itu sebagai bukti bahwa kita ini tetap memiliki sikap bersyukur. Nah, bersyukur dengan harta benda. Gimana caranya? Dengan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan finansial atau keuangan. Finansial itu keuangan. Kemudian menabung untuk masa depan. Menabung itu juga bukti bersyukur dengan harta benda loh, Nak, ya. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang, tapi menabung untuk masa depan. Kemudian dengan memberikan persembahan kasih untuk pelayanan kasih kepada sesama dan sebagainya. Ya, ternyata bersyukur bisa kita lakukan dengan berbagai bentuk, ya, dengan berbagai cara. Ada beberapa sebab yang membuat orang tidak dapat bersyukur. Nih, yang pertama, orang tidak bisa bersyukur karena tidak pernah puas dengan semua yang ada padanya. Jadi hidupnya selalu dikuasai oleh untung rugi, ya. Untung rugi, wah, ini aku rugi nih, jualanku hari ini misalnya. Dia nggak akan bisa bersyukur karena yang dipikirkan hanya untung rugi, tidak pernah puas. Yang kedua, dijangkiti oleh penyakit mengasihani diri sendiri. Sukanya mengasihani diri sendiri. Nah, itu juga membuat orang tidak bisa bersyukur. 3. Lupa bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya telah dibuktikan pada masa-masa lampau. Ia tidak mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Tapi kalau orang yang selalu ingat bahwa oh ya, Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai hari ini, dari masa lalu sampai sekarang kita masih diberi sehat, kita masih diberi kuat. Nah, itu akan membuat orang bersyukur. Tapi kalau orang yang lupa akan pemeliharaan Tuhan, ya orang tidak akan bisa bersyukur. Yang keempat, hidupnya berorientasi pada solusi permasalahan dan bukan pada pengenalan akan Allah. Jadi ketika dia mendapatkan masalah, dia hanya berpikir untuk keluar dari masalah itu solusi. Misalnya nih, ada orang yang divonis sakit berat. Dia hanya berpikir bagaimana caranya supaya sakit itu sembuh. Lalu dia mencari cara dengan apapun yang didengar orang lain, ya harus ke dukun, harus ke alternatif, harus ke ini, ke itu, ya. Dia sibuk dengan hal seperti itu. Dia lupa bahwa ada Allah yang sesungguhnya dapat dimintai pertolongan. Nah, yang seperti ini orang nggak akan pernah bersyukur, ya. Nanti kalau sudah periksa ke ini ke itu masih belum sembuh, dia akan semakin jengkel dan lupa akan Allah yang sesungguhnya selalu ada buat dia. Nah, dengan begini orang nggak akan bisa bersyukur. Yang kelima, gagal mengaitkan setiap momen dengan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, orang kadang-kadang lupa ya bahwa apapun yang kita alami itu sesungguhnya juga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya. Misalnya, ketika dia dapat mencapai kesuksesan, dia merasa bahwa itu adalah usahanya sendiri, ya, bukan campur tangan Tuhan.
Dia tidak bisa mengaitkan itu dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Dia merasa, oh, saya sudah bekerja keras, ya pantas saja kalau saya sukses, ya. Jadi dia tidak bisa mengaitkan bahwa semua yang dia dapatkan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Yang keenam, keangkuhan hidup, yaitu memiliki tuntutan serta standar kehidupan yang terlalu tinggi. Sehingga hidupnya banyak diwarnai oleh kekecewaan karena ternyata ia tidak dapat memperoleh hal tersebut. Nah, ini orang yang tidak bisa bersyukur karena apa? Dia sudah punya standar yang terlalu tinggi. Saya harus bisa jadi orang yang berhasil, harus bisa punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Padahal kenyataannya dia tidak bisa mendapat itu. Nah, hal ini membuat dia tidak bisa bersyukur, bahkan mungkin akan menyalahkan Tuhan, ya. Karena dia sendiri yang membuat standar kehidupan terlalu tinggi. Tapi kalau dia mengalir saja, ya, Tuhan itu pasti memberikan apa yang kita butuhkan. 7. Tidak sadar bahwa sebagai manusia yang berdosa, sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan apapun di dunia ini. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya dirinya adalah manusia berdosa, sehingga dia masih saja banyak menuntut pada Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau dia sadar, manusia itu tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Sungguhnya, tapi banyak orang yang tidak sadar. Nah, Luther mengartikan dosa itu, ya, sebagai self-obsession. Artinya apa self-obsession? Self-obsession itu orang yang terus hanya melihat dirinya sendiri. Ya, itu orang yang seperti itu sesungguhnya sudah mencicipi apa itu neraka. Kesendirian yang kekal. Tidak ada yang mengasihi. Tidak ada yang dapat dikasihi. Karena dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, dia akan dijauhi orang. Tidak ada yang mengasihi, orang akan menjauhi, bahkan membenci. Karena dia hanya fokus melihat dirinya sendiri. Tanpa ucapan syukur, orang memang masih bisa memiliki konsep akan keberadaan Allah. Namun, yang dimengerti di dalam pikirannya pasti adalah semacam Allah yang tidak maha baik. Ya. Orang masih punya konsep bahwa Allah ada, tapi untuk orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan berpikir bahwa Allah itu bukan Allah yang baik. Ya. Karena yaitu, dia hanya melihat dirinya sendiri. Kalau Allah itu tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia menganggap Allah itu bukan Allah yang baik. Ya. Berikutnya gambaran Allah yang rusak ini, ya, yang menganggap bahwa Allah itu bukan Allah yang maha baik, pada akhirnya akan melumpuhkan kepenuhan hidup yang sejati. Karena kualitas hidup sangat bergantung pada pengenalan seseorang akan Allah yang sejati. Orang yang tidak mengenal Allah yang sejati, dia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Ya, seperti halnya kita, kalau kita tidak mengenal seseorang dengan baik, kita nggak akan tahu sifat-sifatnya seperti apa. Apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang jahat, apakah dia orang yang pengasih atau dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenal dengan baik, ya kita tidak akan tahu sifatnya. Sama seperti kita dengan Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah yang sejati,
kita tidak pernah dekat dengan Allah, kita juga tidak akan bisa mengenali sifat Allah yang sesungguhnya. Sifat Allah yang sesungguhnya maha baik, maha kuasa, maha segalanya. Jika ketidakmampuan untuk mengucap syukur ini terus berlanjut, artinya dibiarkan, orang akan begitu gampang untuk tidak lagi mempercayai adanya Allah. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya ateis, itu biasanya orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Karena dia tidak lagi percaya akan keberadaan Allah. Mereka atau kita yang belajar bersyukur termasuk orang-orang yang memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Karena orang yang lebih banyak bersyukur itu adalah orang-orang yang masih punya harapan. Meskipun mungkin saat ini gagal, ya. Gagal, entah itu gagal dalam berbisnis, gagal di sekolah, atau gagal apapun. Ketika dia masih bisa mengucap syukur, artinya dia masih memiliki pengharapan. Bersyukur menimbulkan pengharapan. Karena ketika kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada waktu yang telah lewat, ya, iman kita diteguhkan untuk berani memiliki keyakinan bahwa Ia tetap adalah Allah yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Ia akan tetap mengasihi dan berkati kita. Ketika kita bersyukur, kita punya pengharapan. Ketika kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada waktu-waktu yang lalu, ya, kita akan menjadi semakin kuat. Dan kita yakin bahwa Allah yang menyertai kita pada masa lalu adalah Allah yang sama pada masa-masa yang akan datang. Jadi dia tidak akan berubah. Dia adalah Allah yang akan tetap mengasihi dan memberkati kita. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Ya. Jadi kita harus mulai belajar untuk bersyukur senantiasa. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup WA kelas selama pelajaran berlangsung. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau kalian belum paham, boleh bertanya ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.